Selamat siang untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Romuald Desa Sudin Purba. Saya merupakan mahasiswa mahasiswa FONS dengan NIM G006184 dan dari kelompok B4 atau sekitar 14. Nah, pada hari ini izinkan saya untuk menjelaskan eh, laporan anatomi. Soal pertama itu eh, jelaskan tentang pembagian lapisan dinding abdomen anterior dan juga posterior. Nah, jadi pada dinding abdomen anterior dan posterior ini, secara kita bisa lihat dari sini terlebih dahulu. Nah, ini secara umumnya itu akan pada di bagian anteriornya ini akan berbentuk seperti ini. Nah, kan kita bisa melihat di sini ada dari pertama tuh kulit yang di bagian sini. Kenapa ini tidak bisa? Nah, ini kan ada kulit, baru ada juga linea alba. Nah, linea alba ini biasanya yang bentuk garis di antara rectus abdominisnya. Baru ada juga rectus abdominis. Abdominisnya itu yang membuat si alif tadi yang kalau misalnya kita baca secara sekilas itu dia itu akan memiliki bentuk perutnya itu akan kotak-kotak. Nah, baru ada juga yang utamanya itu juga ada linea alba, rectus abdominis. Ada juga aponeurosis of external abdominal oblique muscle. Nah, yang kita soroti di sini adalah external abdominal oblique, external oblique. Baru juga internal abdominal oblique. Ini sebenarnya adalah dua ini kenapa saya tandain karena memang itu adalah beberapa otot utama yang berada di bagian perut. Nah, tadi kan ada juga ada kulit, ada yang namakan dengan fascia superficialis. Fascia superficialis di sini tidak bisa terlalu bisa terlihat ya. Facialis ya. Ada juga nah fascia superficialis itu terdiri atas beberapa ada dua jenis, ada fascia kampar dan juga fascia scarpa. Nah, ada juga namanya fascia profunda. Fascia superficialis kan tadi agak lebih dalam. Fascia profunda itu yang agak lebih keluar dari kan superficialis. Nah, kalau profunda itu justru agak lebih ke dalam. Baru ada juga musculi et aponeurosis. Nah, di sini ini yang tadi kita sorotin tadi juga ya. Ada juga musculi et aponeurosis itu ada terbagi atas musculus obliquus, externus abdominis yang tadi itu, yang di bagian sini itu. Nah, baru ada juga yang internus abdominis yang ini. Baru ada juga transversus abdominis yang ini. Baru ada juga rectus abdominis. Ini masing-masingnya itu akan membentuk apa lapisan perut kita itu berlapis-lapis ya. Rectus abdominis itu ini nggak terlalu terlihat ya. Nah, di sini memang nggak terlalu terlihat. Ada juga piramidalis abdominalis, di sini nggak juga nggak terlalu terlihat. Nah, baru juga ada fascia transversalis. Nah, ini. Tapi mungkin untuk secara jelasnya itu ada juga fascia extraperitonealis, sorry. Extraperitoneal tissue, ini subseros, yang ini. Baru ada juga peritoneum parietale. Peritoneum parietale ini juga nggak terlihat. Nah, ini kan secara secara apa? Secara kalau misalnya kita bagi dalam ini kan, kita bagi dalam satu tempat gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat secara ini ini ada di vertebra torakal 12, memang ini nggak terlalu banyak terlihat. Tapi yang akan kita lihat tuh, sorry, bagian yang sini, sorry, ini. Nah, ini tuh ini pertama di player dari bagian anterior itu ada yang kita lihat tadi kita ada lihat linea alba, sorry, ada linea alba, ada juga transversus abdominis, ada juga transversalis fascia. Ini yang memang tadi nggak terlalu bisa kita lihat juga ya. Baru juga linea arcuata. Ini memang tadi nggak kita sebutkan, cuman itu
termasuk bagian yang sering disebutkan. Baru juga ada fascia lata. Fascia lata cuman ini udah di bagian kak, udah di bagian apa pubis, udah di bagian apa di bagian tengah-tengah kita ini. Baru ada juga inguinal. Inguinal ini yang garis garis yang mau ke arah ke apa kelamin kita. Baru transversus abdominis, eh, ini transversus abdominis, internal oblique aponeurosis, baru rectus abdominis. Baru ada juga external abdominal oblique muscle. Nah, itu secara deepnya kan. Kalau misalnya apa? Kalau misalnya secara dia eh internal. Oh, nih. Ini kalau misalnya dia kita lihat juga ada internal abdominal oblique, external abdominal oblique. Nah, itu kalau misalnya secara di anterior bagian ototnya doang. Baru eh, kita lanjut ke sistem otot yang ada di abdomen. Sistem otot yang ada di abdomen itu tadi udah kita jelaskan juga mana muskulus yang utama, mana muskulus yang perlu kita tandai juga. Ini mungkin kurang lebih sama kayak yang tadi ada 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 linea alba, ada rectus abdominis, ada external abdominal oblique, ada tendon inskripsi abdominis, ada piramidalis. Nah, piramidalis itu yang nih, bagian sini. Nih, nih, ini piramidalis. Baru ada juga apa lagi ya? Wax inguinalis, inguinal. Internal abdominal juga ada, eksternal abdominal juga ada. Sebenarnya apa? Makin dalam juga tetap kurang lebih akan sama, cuman ada perbedaan di beberapanya. Baru ada juga di bagian ini superficial layernya ini ada subkutan yang terdiri atas lemak, ada fascia kamper, ada fascia scarpa, baru apa lagi ya latissimus dorsi ini bagian yang kemarin waktu 1.2 memang kita ini kan juga. Baru ada juga sifoid. Sifoid ini yang dekat sama sternum. Nah, nah, baru untuk eh, oh, sorry. Struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya itu disebut sebagai omentum. Nah, omentum sendiri itu ada dua jenis. Ada ada omentum maius dan minus. Nah, kalau yang minus itu ada ligamentum hepatoduodenale. Nah, hepatoduodenale itu kan kalau misalnya kita beda itu ada hepar dan juga duodenal, ada hati dan juga duodenum. Nah, dia itu terdiri atas apa? Ada vena vena porta hepatis, ada juga arteri hepatica propria, ada juga ductus colodicus, baru ada juga plexus hepaticus. Ini mungkin nggak terlalu bisa kelihatan ya. Hmm, ini nggak terlalu kelihatan ya. Baru ada juga minus itu juga ada ligamentum gastrohepaticum. Gastro gastrohepaticum itu gaster di lambung dan juga hepaticum itu di bagian uh, hepatikum itu uh, hati. Nah, gastrohepaticum itu ada apa? Ligamentum gastroiliaca, gaster dan juga iliacus, gastro gastrofrenica, uh, gaster dan juga lupa. Baru gastrolineale, baru juga splenorenale. Nah, ini mungkin memang nggak terlalu bisa kelihatan semua karena ya ini kita tidak mengambil gambar yang khusus. Nah, baru ada juga yang dinamakan dengan mesenterium. Nah, mesenterium ini eh, ter- itu adalah perlekatannya ini, perlekatan dari viscera intraperitoneal ke dinding abdomen dari posterior. Di mana kalau misalnya di kolon, dia itu disebutnya dengan mesokolon. Kalau di intestinum tenum,
atau usus kecil, dia itu disebut dengan mesenteriumnya tadi itu. Baru kalau di appendix itu dia adalah mesoappendix. Oke, mungkin itu saja untuk nomor satu. Sekian dari saya. Terima kasih.